Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini pembelajaran atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita bertemu kembali pada pelajaran kedua ya. Dan marilah sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran kedua ini adalah kita masuk pada makna kandungan surat Al-Kafirun. Yang sebelumnya kita sudah belajar surat Al-Kafirun ya pada pertemuan yang pertama. Kita sudah beberapa hal dibahas di situ, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kandungan isinya dari surat Al-Kafirun. Baik, sebagai kompetensi intinya adalah mudah-mudahan kita mampu menerima dan menjalankan ajaran agama yang kita anut, bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian bisa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk, ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah, serta pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa menunjukkan, bisa mencerminkan sebagai perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Dan sebagai kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil ya. Tartil adalah membaca dengan baik sesuai tajwidnya, sesuai tanda bacanya, dan dengan benar. Kemudian bisa menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Dan yang selanjutnya adalah mampu memahami makna surat Al-Kafirun itu sendiri. Dan sebagai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah mudah-mudahan anak-anakku mampu memahami makna surat Al-Kafirun dengan benar. Dan karakter yang diharapkan adalah mudah-mudahan siswa mampu mempunyai karakter yang religius, mandiri, integritas, dan kedisiplinan. Baik anak-anakku, masuk pada pembahasan kandungan surat Al-Kafirun. Dan sebelum ke intinya adalah harus kita tahu bersama bahwa satu, Al-Kafirun itu adalah urutan surat ke-109 dalam Al-Quran ya, yang mana jumlah keseluruhan surat dalam Al-Quran adalah 114. Namun pada surat Al-Kafirun adalah termasuk urutan surat ke-109 dalam Al-Quran ya. Kemudian surat ini, surat Al-Kafirun, terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga termasuk golongan atau dinamakan surat Makkiyah. Dan surat Al-Kafirun mensyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pupus ya. Bercerita tentang ajakan orang-orang kafir ini memang surat Al-Kafirun ya, karena pada saat itu orang-orang kafir adalah mengajak kepada Nabi Muhammad untuk istilahnya itu bertukar tata cara peribadatan agama mereka dengan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu. Orang-orang kafir dipersilahkan, ya silahkan,
jalankan sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Karena mereka mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mau mengikuti tata cara peribadatan kami 1 tahun saja, maka tahun selanjutnya kami pun akan mengikuti tata cara peribadahanmu. Maka Nabi Muhammad tidak mau. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun sebagai penegasan, ya. Dan pada inti dari surat Al-Kafirun, terutama garis bawahnya adalah di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku ya agamaku. Maka tidak boleh dicampur-campur. Ya, seperti yang kemarin sudah kami sampaikan surat Al-Kafirun, ya. Di sini kami sampaikan kembali untuk mengingat dan mudah-mudahan lebih paham lagi anak-anakku kelas 6. Jumlah ayatnya ada 6. Mungkin bisa Pak Guru contohkan dulu, ya, membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, demikian contoh membaca surat Al-Kafirun dari basmalah ayat 1, 2, 3, 4 sampai dengan ayat yang terakhir atau ayat yang ke-6. Nah, sebagai arti dari surat Al-Kafirun itu sendiri adalah, 1, katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, karena ayat ini turun pada saat orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk mengikuti tata cara peribadahan mereka. Maka surat ini turun dengan diawali hai orang-orang kafir. Katakanlah, maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah pada mereka, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan ayat yang terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, maka dengan turunnya surat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti ajakan orang-orang kafir pada saat itu. Untuk apa? Untuk mengikuti tata cara peribadahan mereka. Nah, maka kandungan surat Al-Kafirun yang tadi sudah kita baca dan artinya juga berarti apa? Kandungannya adalah diantaranya Islam mengakui keberagaman agama, khususnya di Indonesia, ya. Jadi pada surat Al-Kafirun memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa memang sejak dulu pun keberagaman agama sudah ada, ya. Keberagaman itu berarti macam-macam, banyak jumlah agama yang lebih dari satu. Berarti agama itu bukan hanya Islam, tapi juga ada agama-agama yang lain. Jadi Islam itu mengakui keberagaman agama, khususnya di Indonesia. Apalagi kita tahu di Indonesia ada selain Islam, ya, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik,
ada Konghucu, dan mungkin apalagi kalau bicara tentang keyakinan atau aliran-aliran yang cabang-cabang dari agama. Nah, itu malah lebih banyak lagi. Tapi intinya adalah surat Al-Kafirun itu termasuk kandungannya adalah bahwa Islam mengakui keberagaman agama di Indonesia. Mungkin tetangga kita, di desa kita, di kelurahan kita juga tidak semuanya sama agamanya, punya banyak dan berbeda-beda agama. Namun di Indonesia mengajarkan untuk tetap saling menghormati, ya seperti disyaratkan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ya kamu ya silahkan beribadah sesuai agamamu, untukku ya agamaku, maka aku juga beribadah sesuai tata cara agamaku sendiri. Dan selanjutnya adalah kandungan dari surat Al-Kafirun ini, yaitu Islam menjunjung tinggi sikap toleransi, ya. Sikap toleransi itu sikap saling menghargai. Nah, jadi kita boleh saja berteman dengan orang yang berbeda agama. Nah, mungkin di kelas anak-anakku ada yang berbeda agama, ya tidak masalah. Kita tetap bermain bersama, kita tetap belajar bersama, tidak apa-apa. Ya, jadi pada surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk mempunyai sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, walaupun berbeda agama. Kalaupun nanti anak-anakku sudah besar, bekerja dengan siapa saja boleh. Oh, bos saya misalnya kok beda agama dengan saya, ya enggak apa-apa, tidak apa-apa. Loh, satu kantor ternyata banyak yang berbeda agama dengan saya, tidak apa-apa. Nah, justru yang seperti itu adalah menunjukkan sikap saling toleransi. Yang terpenting adalah dari kandungan surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita yang garis bawahnya ada di lakum dinukum waliyadin, bahwa silahkan kita bertoleransi dengan siapa saja dalam kehidupan sosial. Tapi ingat, untuk soal akidah, untuk soal syariat dalam beribadah itu tidak boleh dicampur aduk. Misalnya kok saya punya teman yang berbeda agama, mohon maaf, mungkin kalau yang Kristen hari Minggu ke gereja, terus kita ikut teman kita kalau hari Minggu ikut masuk ke gereja, setelah itu baru main bersama. Oh ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ya silahkan kalau mainnya boleh, tapi tidak usah mengadukan atau mencampur adukan, ikut-ikutan masuk ke tempat peribadahan mereka, ikut-ikutan tata cara mereka, dan juga sebaliknya. Ya, yang beragama Islam juga silahkan untuk menjalankan ibadahnya sesuai anjuran agamanya. Nah, tidak boleh dicampur-campur adukan. Kalau dalam bermain, dalam belajar, dalam bertetangga, dalam hal sosial, dalam hal kehidupan apapun, silahkan, boleh saja dengan siapa saja, ya. Tapi untuk soal akidah, untuk soal syariat dalam menjalankan ibadah, tidak boleh dicampur aduk. Nah, jadi itu isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Jadi demikian saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, bisa menambah keilmuan kita, sehingga anak-anakku harapannya adalah mudah-mudahan semakin menjadi anak yang soleh soleha, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat beribadah walaupun dari rumah, ya. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.